Halo Bapak Ibu Guru, saat ini saya akan membagikan tentang refleksi PPL 1. Nah, di sini refleksi PPL 1 yang pertama, setelah kita diberikan waktu untuk melaksanakan PPL, di sini kita juga diberikan waktu oleh Bapak Ibu dosen waktu itu 3 hari untuk kita melakukan pengeditan video 15 menit. Setelah itu kita upload di YouTube. Nah, di sini video PPL-nya waktu itu saya uploadnya di YouTube. Bapak Ibu bisa cek di video-video saya untuk melihat video-video PPL saya. Setelah kita melaksanakan PPL, kita akan diberikan waktu oleh Bapak Ibu dosen untuk mengedit video 15 menit untuk diupload di Google Drive ataupun terserah di YouTube juga, terserah Bapak Ibu. Kemudian kita juga diberikan waktu untuk menyusun refleksi dari PPL tersebut. Nah, untuk video PPL-nya waktu itu saya uploadnya di YouTube. Bapak Ibu boleh cek di video-video saya untuk video-video PPL saya, oke? Nah, di sini ada dua. Jadi untuk aksi 1 ada 2 pertemuan, ada 2 link, yaitu pertemuan 1 dan pertemuan 2. Kemudian dokumen evaluasinya Bapak Ibu saya waktu itu untuk dokumen evaluasi ada post-test, hasil-hasil nilai-nilai peserta didik, post-test, dan juga LKPD yang sudah saya periksa itu saya uploadnya atau saya simpannya di Google Drive. Nah, linknya saya sertakan di sini. Kemudian kita lanjut. Jadi Bapak Ibu juga silakan setelah memeriksa hasil-hasil peserta didik karena banyak waktu itu kalau saya PPL pertama itu ada beberapa belasan siswa, PPL kedua juga. Tapi kalau Bapak Ibu yang sekarang pasti banyak sekali. Jadi alangkah baiknya semua dokumen evaluasinya Bapak Ibu simpan saja di Google Drive, oke? Kita lanjut ke jurnal refleksinya ya. Jurnal refleksi untuk yang pertama itu ada peristiwa. Nah, peristiwanya di sini kegiatan PPL 1 sudah berjalan dengan lancar, sintaks dari model pembelajaran project-based learning semuanya terlaksana dengan baik. Peserta didik sangat antusias dan tertarik mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Gambar banjir pada PPT serta kutipan berita di LKPD mampu mengasah kemampuan berpikir kritis peserta didik. Peserta didik terlihat bersemangat dalam menentukan pertanyaan mendasar berdasarkan kutipan berita yang tersedia di LKPD. Peserta didik merasa senang karena belajar berkolaborasi dengan temannya dalam menyelesaikan LKPD melalui diskusi. Rasa percaya diri peserta didik berkembang. Hal ini terlihat dari peserta didik yang berani mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kegiatan evaluasi berjalan lancar, semua peserta didik selesai mengerjakan tes evaluasi. Nah, ini adalah untuk peristiwanya yang pertama. Jadi Bapak Ibu sesuaikan saja dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat PPL ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke yang kedua adalah perasaan atau feelings saya. Perasaan saya dalam PPL 1 pertemuan pertama ini awalnya sedikit cemas karena saya khawatir bisa atau tidak menyelesaikan semua sintaks PJBL dalam satu pertemuan, dan juga ada perasaan takut jika listriknya padam maka seluruh proses PPL ini tidak akan diikuti dan dipantau oleh dosen dan guru pamong. Tetapi kenyataannya semuanya berjalan lancar hingga pembelajaran berakhir. Saya sangat bersyukur dan merasa lega karena saya bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dengan menerapkan model pembelajaran yang berbeda seperti mana biasanya, yaitu model pembelajaran project-based learning dan semua sintaks PJBL terlaksana dalam satu pertemuan. Saya sangat senang melihat peserta didik yang sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga adalah findings atau pembelajarannya. Pembelajaran yang saya dapatkan melalui PPL 1 ini adalah jika kita ingin agar peserta didik menganggap kimia itu pelajarannya menarik, maka sebagai guru, kita harus menciptakan suasana belajar yang menarik dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar peserta didik, serta guru harus bisa menyajikan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Kemudian future atau penerapan. Penerapan ke depan, saya ingin konsisten dalam memberikan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu juga, saya akan berusaha menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan media IT, sehingga peserta didik lebih mudah memahami materi yang diajarkan, serta dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Berikutnya adalah tindak lanjut yang kelima.
Saya akan selalu meminta kritik, saran, dan masukan dari kepala sekolah maupun rekan sejawat untuk melihat dan mengevaluasi kekurangan serta kelebihan dari pembelajaran saya. Yang keenam, praktek baik yang dapat direkomendasikan dari pembelajaran. Praktek baik yang direkomendasikan dari pembelajaran ini adalah penggunaan model pembelajaran project-based learning sangat efektif digunakan dalam merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik, di mana peserta didik aktif dalam diskusi kelompok, merencanakan pembuatan proyek, mempraktikkan secara langsung atau merangkai alat uji elektrolit, serta mengujinya menggunakan beberapa larutan yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengkomunikasikan hasilnya di depan kelompok lain. Yang ketujuh adalah catatan tambahannya. Meskipun PPL 1 ini sudah saya persiapkan dengan matang, tetapi pelaksanaan PPL 1 ini masih memiliki kekurangan, yaitu masih ditemukan peserta didik yang memegang kamera mondar-mandir pada saat pembelajaran di kelas. Dan pada pertemuan pertama saya tidak melakukan penilaian secara real time, tetapi pada saat pertemuan kedua saya sudah menilai pembelajaran secara real time. Jadi sudah saya sampaikan di video-video saya sebelumnya bahwa di PPL 1 itu, misalnya kita menemukan adanya kekurangan, maka kekurangan itu akan dijadikan perbaikan ke depan, atau perbaikan untuk PPL yang kedua dan PPL seterusnya ya Bapak Ibu. Oke, kemudian dari sini ada lembar observasi pembelajaran. Nah, lembar-lembar observasi pembelajaran ini merupakan rencana evaluasi yang sudah saya bilang di awal atau di video saya sebelumnya, bahwa kita harus print out juga untuk rencana evaluasi, sehingga kita memberikannya kepada peserta didik untuk peserta didik menilai pembelajaran kita, dan juga ada kepada rekan sejawat dan juga kepada pimpinan untuk menilai semua proses pembelajaran kita. Nah, di sini lembar observasi pembelajarannya ada uraian kegiatannya di situ. Ada peserta didik memilih, ada satu skor 3, yaitu memotivasi siswa dalam pembelajaran. Peserta didik memilih skor 3, dan kemudian yang lainnya memilih skor yang 4. Nah, di sini catatan tambahannya disampaikan bahwa kegiatan pembelajaran sudah berjalan lancar dan semua sintaks PJBL sudah terlaksana dengan baik, tetapi penilaian harus dilakukan secara real time. Kemudian kita lanjut ke penilaian pembelajaran melalui wawancara. Nah, saya mewawancarai setelah selesai melaksanakan PPL, saya mewawancarai peserta didik saya, yaitu atas nama Fanya Rosari Bria. Jadi pertanyaan wawancara yang pertama, saya menanyakan bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, dan murid saya menjawab, menurut pribadi saya, pembelajaran kemarin sangat menarik, karena kami dilatih untuk menghasilkan alat uji elektrolit, dan saya melihat teman semua sangat tertarik karena kami semua bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas, karena berbeda dengan pembelajaran sebelumnya di kelas. Kami dilatih bekerja sama dan menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Ini merupakan tantangan tersendiri bagi kami, dan saya juga senang karena kami bisa mempresentasikannya dengan baik, dan seterusnya hingga pertanyaan yang keempat ya. Jadi sudah saya sampaikan bahwa untuk format rencana evaluasi itu harus di-print, dan setelah PPL kita harus laksanakan, atau kita harus mewawancarai, kita harus memberikan format-format tersebut kepada peserta didik untuk menilai semua proses pembelajaran tersebut, dan juga kepada kepala sekolah dan juga kepada rekan sejawat. Oke, Bapak Ibu guru, kita lanjut. Nah, di sini ada penilaian pembelajaran melalui survei juga. Ini sudah dicentang. Ya, semuanya memilih iya untuk kegiatannya terlaksana semua. Kemudian ada penilaian pembelajaran melalui karya artefak hasil belajar. Nah, ini adalah artefak hasil belajar untuk hasil karya peserta didik merangkai alat uji elektrolit. Jadi waktu itu ada 3 kelompok. Waktu itu kelompok pertamanya karyanya seperti gambar tertera. Kemudian kelompok 2 juga ada gambarnya, dan ada kelompok 3 juga ada. Jadi artefak hasil belajar apa yang dihasilkan oleh peserta didik juga kita harus tambahkan di format rencana evaluasi tersebut, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah daftar nilai siswa PPL yang pertama. Jadi ini adalah daftar nilai secara keseluruhan untuk peserta didik saya untuk
PPL pertama itu ada 15 siswa. Nah, ini dia. Kemudian ada daftar nilai kelompoknya. Ada nilai kelompok 1 ada 100, kelompok 2 nilainya 90, kelompok 3 nilainya 100, kita totalkan dapat rata-rata 97. Oke Bapak Ibu, jadi sudah saya sampaikan bahwa ada evaluasi atau post-test, maka semuanya harus diperiksa Bapak Ibu dan kita olah nilainya. Sehingga kita jadikan perbandingan antar PPL pertama dan PPL selanjutnya. Kalau misalnya PPL pertama kita dapatkan nilai siswa masih rendah, kita perbaiki untuk pertemuan berikutnya. Seperti itu, oke? Terima kasih Bapak Ibu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel saya. Dan saya ingatkan Bapak Ibu yang ingin melihat video PPL saya, Bapak Ibu boleh cek di kolom deskripsi video ini. Atau juga Bapak Ibu bisa cek di video-video saya, oke? Kemudian Bapak Ibu yang ingin mendownload jurnal refleksi saya ini bisa download juga di kolom deskripsi, dan ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, oke? Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Tetap semangat!